Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan adalah hati-hati akan datangnya pencuri. Hati-hati akan datangnya pencuri. Pesan Tuhan ini sebuah peringatan yang sangat serius bagi setiap kita Bapak Ibu. Ya, di mana lewat pesannya ini Tuhan mengingatkan agar kita anak-anaknya berhati-hati, berawas-awas, tetap waspada, yang penuh ya tentunya ya, tidak lengah ya dalam hal menjalani kehidupan ini ya. Ya, karena gini Bapak Ibu, karena kalau kita tidak berhati-hati, pesan Tuhan datang dikatakan pencuri akan datang untuk mengambil apa saja di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Oleh karenanya kita perlu belajar bersama-sama, kita perlu menangkap bersama-sama tentang maksud Tuhan lewat pesannya dalam minggu ini. Karena gini Bapak Ibu, yang saya renungkan gini Bapak Ibu. Alangkah bodohnya jika orang-orang percaya tidak memperhatikan dan meresponi pesan Tuhan ini. Ya, karena ini sebuah peringatan. Ya, sebuah peringatan itu kita harus betul-betul responi dengan baik. Ya. Karena yang rugi itu bukan orang lain, yang rugi itu diri kita sendiri sebetulnya. Ya. Jadi kita diingatkan bahwa akan ada pencuri yang mencoba masuk dan mengambil sesuatu dari hidup kita. Ya, atau dalam kehidupan orang percaya. Ya, kita perlu waspada tentunya ya. Bukan sekedar menjalani hidup, tetapi kita diingatkan harus waspada. Ya, kita mau lihat firman Tuhan Bapak Ibu, Yohanes pasal 10 ayat 1, Injil Yohanes pasal 10 ayat 1. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya. Pak Ishak sudah jelaskan perikop ini Bapak Ibu, jadi saya mendorong setiap kita untuk kembali belajar, untuk menyaksikannya kembali, agar pesan ini kita tangkap secara utuh ya Bapak Ibu ya. Supaya kita dapat gambaran, kita dapat sesuatu dalam kehidupan setiap kita ya. Ya. Kalau saya gambarkan ya, di Warta juga ada Bapak Ibu. Perikop ini menjelaskan tentang seorang gembala yang asli. Ya. Selanjutnya menjelaskan tentang domba-domba yang perlu digembalakan. Dan di dalam teks itu juga dijelaskan tentang adanya pencuri yang akan datang. Pencuri ini, ya kita bisa lihat di Warta Bapak Ibu ya, dijelaskan itu bisa siapa saja. Bisa guru, bisa pengajar, ya, bisa nabi, bisa rasul, bisa pemimpin, bisa gembala, atau orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemimpin. Kita bisa lihat sebuah gambaran dalam Yesekiel pasal 34 Bapak Ibu. Yesekiel pasal 34 ayat 2-5. Apa yang dijelaskan dalam Yesekiel 34 ayat 2-5 ini Bapak Ibu? Kita sama-sama lihat ya. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ayat 3. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Ayat 4, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak. Oleh karena apa? Gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan.
domba-dombaku berserah. Kalau kita kembali kepada konteks Yohanes Bapak Ibu, ya, Pak Ishak kemarin jabarkan tentang pasal 9. Ya, kita bisa melihat gambarannya sebenarnya. Ya, pesan ini disampaikan kepada orang-orang pemuka-pemuka agama pada saat itu. Orang-orang Yahudi yang mengatasnamakan dirinya gembala, mengatasnamakan dirinya pemimpin, tetapi tidak melakukan fungsi mereka dengan baik. Ya. Kita bisa melihat dalam pasal 9 bagaimana orang-orang Farisi mencari kesalahan yang dilakukan Yesus. Sibuk mencari kesalahan tanpa melihat bahwa ada domba yang perlu digembalakan di sana. Jadi kita bisa lihat bahwa ada motivasi yang terselubung. Hanya mengambil keuntungan semata lewat apa yang dilakukan mungkin dalam mengajarkan tentang sesuatu. Atau mengatasnamakan sebagai pemimpin agama. Makanya jelas Pak Isa sudah sampaikan pencuri itu siapa saja. Coba kita renungkan kembali. Tetapi kalau kita lihat pesannya kan ini bukan hanya fokusnya kepada gembala kan. Tetapi kepada semua gereja Tuhan, kepada setiap kita. Ya, dua hal yang disampaikan Pak Ishak secara cepat saya bacakan Bapak Ibu. Supaya nyambung apa yang saya dan Ti mau sampaikan. Yang pertama, tahu membedakan mana sosok yang asli dan mana yang bukan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, tahu tempat tinggalnya. Lalu diam dengan aman. Pastikan kita diam dengan aman Bapak Ibu. Pastikan kita tahu tempat tinggal kita. Jangan sampai ini saya renungkan, jangan sampai kita hanya sekedar hadir dalam gereja. Tetapi tanpa menyadari bahwa itu tempat kita. Gitu loh. Ya bagian itu yang kita renungkan Bapak Ibu ya. Pagi hari ini kita akan belajar dua hal Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan agar kita benar-benar dapat melindungi diri kita dari sang pencuri yang berniat mengambil sesuatu dari kita. Yang pertama, kita harus pastikan bahwa kita berada di kandang yang tepat atau di wadah yang tepat. Ya. Kandang atau wadah yang dimaksudkan adalah gereja itu sendiri. Karena berbicara tempat, berbicara tentang wadah Bapak Ibu, bisa saja salah kan? Bisa saja tidak tepat. Sehingga tidak ada pertumbuhan yang terjadi di sana. Dan akhirnya menjadi apa? Menjadi liar. Ya. Menjadi liar dan mudah diambil oleh sang pencuri. Ini kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Ya. Di gereja yang tepat di dalamnya itu minimal ada 4 ini Bapak Ibu yang kita lihat sama-sama ya. Ada 4 hal ini yang kita lihat. Yang pertama itu 1A, ada seorang gembala yang Tuhan pilih secara khusus. Ini catatannya harus penting Bapak Ibu. Ya. Ada seorang gembala yang Tuhan pilih secara khusus. Diangkat secara khusus untuk apa? Untuk mengembalakan domba-domba. Bagian ini harus jelas. Bukan gembala yang mengangkat dirinya gembala gitu. Ngangkat diri sendiri gitu. Tiba-tiba jadi gembala tanpa ada kejelasan. Ya. Kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Yesekiel ya, kembali di dalam Yesekiel 34 ayat 23 sampai 24. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu? Aku akan mengangkat satu orang gembala. Jelas banget ya. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka. Atas siapa? Atas domba-domba. Yang akan mengembalakannya. Yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka. Dan menjadi gembalanya.
Ayat 24, dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Jadi kalau kita lihat di ayat 23 jelas bahwa ada gembala yang sah, yang dipilih Tuhan. Mau gak digembalakan sama orang yang pura-pura gembala Bapak Ibu? Yang mengangkat dirinya gembala. Saya percaya di antara kita gak ada yang mau. Betul ya? Seorang gembala itu jelas keberadaannya. Seorang gembala itu diangkat oleh Tuhan. Karena ada tanggung jawab di sana gitu. Bukan ngaku-ngaku diri sebagai gembala, sebagai pemimpin, lalu lupa dengan tanggung jawab dan fungsinya di sana. Ya. Dalam Yesekiel ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memilih orang yang tepat. Dia akan menjadi liar kalau kita tidak dipimpin sama orang yang gembala yang sah, yang asli gitu. Ya. Nilai-nilai apa yang mau disampaikan gitu. Makanan apa yang mau diberikan kepada setiap kita. Ya. Jadi di gereja yang tepat di dalamnya itu ada yang pertama adalah ada seorang gembala yang Tuhan pilih secara khusus. Yang kedua Bapak Ibu, ada pemuridan yang terus berjalan. Domba perlu diajarkan banyak hal Bapak Ibu tentang dasar-dasar, tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau dimuridkan itu keberadaannya jelas Bapak Ibu. Kenapa jelas? Karena digembalakan. Ya. Karena diarahkan, dituntun, kadang ditegur Bapak Ibu. Ya. Kalau di dalam Yohanes pasal 10 ayat 3, di mana dijelaskan di situ gembala itu membawa keluar. Ya. Setelah membawa keluar bukan membiarkannya, menuntunnya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang dimuridkan Bapak Ibu. Keberadaan kita jelas. Ya. Jangan sampai tidak jelas, maksudnya gitu. Yang ketiga, 1C. Ada makanan rohani yang sehat yang selalu tersedia. Ini penting Bapak Ibu. Bisa dikatakan tidak akan pernah kekurangan makanan yang sehat. Selalu tersedia, selalu berlimpah. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Di tempat kita itu ada makanan, selalu ada makanan, betul. Ada makanan yang sehat. Ada makanan rohani yang sehat buat kita. Bukan ketemu hanya hari Minggu loh Bapak Ibu. Hari Minggu baru ketemu, tidak. Hampir setiap hari kita ketemu. Hampir setiap hari kita mendapatkan makanan-makanan rohani. Saya bertumbuh di kampung Bapak Ibu ya. Saya bisa membayangkan ya di kampung saya Bapak Ibu ya. Ketemunya Tuhan hari Minggu. Di luar itu lu mau ngapain terserah lu. Yang penting hari Minggu datang ya. Sehingga saya perhatikan bahwa ada banyak orang-orang percaya yang liar. Saya memperhatikan di dalam keluarga saya sendiri Bapak Ibu. Ketika mereka harus memilih harus sekolah atau melanjutkan sekolah tinggi gitu ya. Harus ke Padang gitu, paling dekat di Padang gitu. Banyak anak-anak atau keluarga kami dari keluarga saya sendiri ya.
Jadi nikah beda agama gitu. Dan apa yang terjadi ketika mereka harus balik ke kampung? Tidak ada pembekalan, tidak ada teguran yang disampaikan. Itu jadi miris yang saya perhatikan, yang saya renungkan. Itulah yang terjadi gitu loh. Karena apa? Karena memang tidak ada makanan yang sehat yang didapatin gitu loh. Ya kalau sudah pindah, ya sudah. Kan itu pilihannya sendiri. Saya rasa ada kesalahan yang sangat fatal di sana gitu loh. Itu tidak sedikit Bapak Ibu. Setiap orang-orang pulang kampung sudah berbeda. Akibat dari apa? Selama ada di gereja tidak ada makanan yang sehat. Sehingga itu menjadi perenungan saya. Ada banyak PR. Ya, tapi bukan hanya yang dialami dalam orang-orang di sana ya. Di kota pun saya perhatikan sama seperti itu. Ada orang-orang yang tidak mau diberi makan. Makanannya sudah tersedia, makanannya berlimpah tapi tidak mau makan. Sehingga hidup menjadi liar. Hidup menjadi tidak punya pegangan yang kuat. Yang bagian keempatnya 1D Bapak Ibu ya. Selanjutnya itu ada ibadah doa persekutuan yang terus dilakukan hari demi hari. Ya, makanya kita perlu ada di tempat yang tepat, di wadah yang tepat. Harus selalu ada ibadah, harus selalu doa dan persekutuan yang terus dilakukan hari demi hari. Tujuannya sederhana, supaya kita tidak dicuri sang pencuri kan, gitu. Di dalam persekutuan kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya. Jadi sangat penting Bapak Ibu kita berada di kandang yang atau di wadah yang tepat ya. Atau di gereja yang tepat. Agar kita bertumbuh menjadi dewasa. Agar kita juga mendapatkan makanan yang segar dan yang sehat. Buat kehidupan kerohanian kita. Itu pun yang pertama kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa kita adalah domba-domba yang terus mau belajar untuk mendengar. Apa yang kita dengar? Suara gembala yang asli Bapak Ibu. Kita harus memastikan bahwa kita adalah domba-domba, tanda kutip ya Bapak Ibu ya, yang terus mau belajar untuk mendengar. Ya. Pak Ishak ini sudah sampaikan, Pak Ishak sudah jabarkan ini. Karena ada banyak suara yang kita bisa dengar di luar sana Bapak Ibu. Suara yang bising, suara yang tidak jelas. Ya, kalau kita domba-domba tidak mau terus belajar, maka kita akan sulit untuk membedakan itu. Ya. Jadi diingatkan kembali kepada setiap kita, kepada kita semua. Sampai kita mampu membedakan mana suara asli, mana tidak. Ya. Mendengar itu sesuatu yang penting loh Bapak Ibu. Ya. Belajar mendengar itu tidak cukup 1 kali, 2 kali, tidak cukup 1 minggu, tidak cukup 1 bulan, itu tidak cukup. Perlu waktu yang lama. Jangan sampai kita merasa 1 bulan cukup kok. 1 minggu cukup. Buat saya gak cukup. Gitu. Perlu waktu Bapak Ibu.
Perlu waktu terus menerus diajar sampai kita bisa membedakan. Gitu ya. Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 4, firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Bagian terakhir dikatakan, karena mereka mengenal suaranya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah gini Bapak Ibu. Kita perlu melibatkan namanya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita perlu melibatkan Roh Kudus setiap waktu di dalam hidup kita. Kita sangat terbatas. Belajar mendengar itu kan perlu waktu. Tapi izinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kita harus melibatkan pribadi Roh Kudus. Selanjutnya kita perlu dengar-dengaran Bapak Ibu. Ini penting nih. Kita perlu dengar-dengaran terhadap arahan dari pemimpin yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya. Jadi jangan marah kalau ditegur. Jangan marah kalau diingatkan. Jangan marah kalau kita sedang diluruskan hidupnya. Kalau domba tidak belajar dengar-dengaran, ya, kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Ya. Jangan sampai kita mengabaikan ketika Tuhan mengatakan hati-hati. Akan ada pencuri yang datang. Pesan ini terus berlaku dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Biarlah pesan ini kita boleh tangkap dan kita boleh ingat terus di dalam kehidupan setiap kita. Supaya kita tetap berhati-hati. Ya. Yang tadi kedua perlu dengar-dengaran. Yang ketiga kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam Bapak Ibu. Ya, seperti yang tersirat di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa tujuannya? Supaya kita semakin tajam. Supaya kita bisa mendengar dengan jelas suara gembala yang asli. Supaya kita tidak terkecoh dengan suara-suara yang bising di luar. Merenungkan firman Tuhan membuat kita semakin tajam Bapak Ibu. Membuat kita semakin mampu untuk membedakan. Ya, coba kalau kita renungkan apa yang Pak Ishak sampaikan kemarin. Ada suara yang banyak yang bising yang mengganggu. Saya belajar aja Bapak Ibu ya dengar suara-suara kadang-kadang nggak tahu ya dalam pengalaman Bapak Ibu ya. Kalau di rumah ya dekat rumah kami suka ada suara-suara yang membangun gitu ya, membangun rumah, membangun tembok, harus ada yang dipahat dan sebagainya itu bising sekali. Kadang mengganggu loh. Kadang nggak tahan. Ada saja gitu. Hal yang kami lakukan adalah kadang ya gimana ya, memutar lagu-lagu rohani lah untuk bisa mengimbangi itu. Daripada kita dengar suara-suara yang gak jelas. Ya, ada lagu-lagu rohani yang mungkin yang kita bisa dengar. Ya, ada khotbah juga yang kita bisa lihat di YouTube. Ya. Tapi khotbah yang benar ya Bapak Ibu ya, bukan khotbah yang asal-asalan gitu. Yang membuat kita bisa bertumbuh. Jadi ini yang kita sama-sama tangkap Bapak Ibu, ini yang sama-sama kita pelajari. Jadi dua hal ini yang kita
Kita renungkan bersama-sama. Kita harus pastikan bahwa kita berada di kandang yang tepat atau di wadah yang tepat. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa kita adalah domba-domba yang terus mau belajar untuk mendengar suara gembala yang asli. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.